Oke, jadi kita akan lanjutkan ke bilangan pecahan ya. Tanggal 7 Agustus, 7 Agustus. Ya, 2020. Nah, sekarang kita judulnya adalah bilangan pecahan. Di sini aja deh, bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Dia terdiri atas ada pembilang dan ada penyebut. Penulisannya adalah bentuknya seperti ini. Ada A per B. Mirip kayak pembagian ya, A per B. Bagian atas ini yang kita namai pembilang. Bagian bawah ini kita sebut dengan penyebut. Jadi dia ada pembilang dan ada penyebut ya. Oke. Seperti ini. Kita ke macam-macam atau macam-macam bilangan, macam pecahan ya, macam-macam pecahan. Ya. Yang pertama yang sudah kalian kenal, sudah familiar, itu adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Ya, pecahan biasa tulisannya juga sama, tapi dia ada syarat. Syaratnya adalah A kurang dari B. Jadi nilai pembilangnya itu kurang daripada nilai penyebutnya. Nah, ini yang disebut dengan pecahan biasa. Contoh, misalnya 1 per 2. Nah, ini kan pembilangnya 1 kurang dari 2. 3 per 5, ya. 4 per 8. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pecahan biasa yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Oke ya. Oke, ini udah familiar ya. Di SD mungkin sudah dikenalkan juga. Yang kedua itu adalah pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Nah, ini juga sama modelnya A per B. Tapi ada juga di sini syaratnya adalah bilangnya A itu lebih besar dari penyebutnya B. Nah, ini agak beda ya, beda banget dengan yang biasa ya. Ini contoh, misalnya 6 per 4. Ya, oh nggak usah deh, kita biasa deh. 6 per 5, gini. Nah, 6 per 5 adalah contoh pecahan campuran. Nah, bentuk 6 per 5, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, nah kita bisa ubahnya menjadi bentuk seperti ini. 6 per 5, 6 bagi 5, paling dekat kan 1. Jadi 1 kali 5 berarti sisanya 1 ya. Jadi 1 per 5. Seperti itu. Jadi 6 per 5 bisa ditulis, jadi bentuk campurannya adalah 1 per 5. Contoh lagi, 10 per 3. Bilangan 10 lebih besar dari 3. Jadi ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Berarti sama dengan 10 bagi 3, yang dekat adalah 3. 3 kali 3, 9. Sisanya 1 per 3. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang disebut dengan pecahan campuran. Tanda sama dengan menyatakan kita bisa mengubah bentuk campuran ke biasa atau biasa ke campuran. Bolak-balik ya, bisa ya. Bolak-balik bisa. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kita sebut dengan pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Yaitu bentuk pecahan yang hasilnya kita tulis dalam bentuk koma punya ya. Kita tulis dalam bentuk koma. Contoh, 3 per 10. Itu sama dengan, kalau ditulis dalam bentuk desimal, itu artinya 0,3. 0,3 itu 3 per 10. Caranya kita geser bagi 10 ya. Jadi kita geser 1 digit ke kiri. Berarti ini. Bedakan dengan ini, 3 per 100. 3 per 100 adalah kita geser 2 digit ya. 2 digit ke kiri. Berarti jadi 0,03. 0,03. Bacanya juga hati-hati ya. Contoh misalnya 15 per 100.
Nah, ini adalah kita geser 2 digit ya ke kiri. Karena 20 ditek 12 0,15. Bacanya adalah 0,15. Bukan bacanya 0,15. 0,15 itu baca yang salah. Ini adalah 0,15. Ya, hati-hati pembacaannya ya. Karena ini bukan puluhan. Ini adalah per ya. Jadi bacanya 0,15 desimal. Bagaimana kalau yang dia bukan 10, bukan 100, bukan 1000 ya. Bagian bawahnya itu kalau kita bagi dengan 10, bagi 100, bagi 1000 itu gampang. Bagaimana kalau dia bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, yang bawahnya bukan yang ada 0 gini. Contoh misalnya 4/5. Nah, ini kalau kita jadikan desimal gimana? Ya, kita bisa bagi langsung ya. Kalau kamu bisa bagi langsung bagus. Kalau belum bisa, kamu bisa pakai trik yang ini. Kamu jadikan bawahnya 10, atau jadikan bawahnya 100, atau jadikan bawahnya 1000. Di sini kan 5. Paling gampang ya kita jadikan 10, kita kali 2 supaya jadi 10 ya. Kalau bagian bawah kita kali 2, bagian atas juga harus kita kali 2. Jadi matematika itu prinsipnya adil. Apapun yang kamu lakukan di penyebut, kamu harus lakukan yang sama di pembilangnya, ya. Tapi yang bisa dilakukan hanya 2 jenis ya. Yang bisa kamu lakukan hanya perkalian sama pembagian. Tambah, kurang, tidak boleh. Hanya boleh hanya boleh perkalian dan pembagian. Ini kan perkalian, jadi boleh. Berarti jadi 8/10. Nah, kalau udah per 10 gampang, tinggal geser 1 koma kan, berarti 0,8. Seperti ini. Atau bagi manual boleh. Bagi manual kan gini, 4/5. Ya. 4 tidak bisa bagi 5, kita pinjam 0, naik koma kan. 40 bagi 5, 8. 40. Ya, oke, gini juga boleh. Ya, lakukan perhitungan seperti biasa. Next ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4 itu pecahan persen. Ya, udah pernah dengar dong persen, yaitu yang model gini. 0 garis nolnya. Ya. Jadi persen itu artinya apa? Persen artinya per 100. Per 100. Jadi setiap angka yang kita per 100 itu bisa jadi persen. Contoh 5 kita per 100. 5 kita per 100 dia akan jadi 5%. Penulisannya bisa jadi 5%. 12 per 100. Nah, ini akan jadi 12%. Nah, sekarang gimana kalau bagian bawahnya ternyata bukan 100 tapi angka lain? Contoh misalnya 5 per paling gampang berapa? 5/20 gitu. 5/20 ya. Jadikan persen. Jadi berapa persen? Ya, kita ubah dia jadi 100. Kita ubah dia jadi 100. 20 ini kita buat dia jadi 100. Ya. Berarti caranya gimana? Supaya jadi 100, kita kalikan 5. Maka atas juga kita kali 5. Oke, berarti dia jadi 25/100. Berarti sama dengan, udah per 100 gampang, langsung 25%. Ya, kita juga bisa balik dari persen menjadi pecahan biasa ya. Ya, dengan cara yang sama ya. Misalnya gini aja deh. Saya punya 20%. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan biasa, ya langsung aja. Persen adalah per 100. Berarti 20/100. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan. Sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Yaitu kita lakukan pembagian. Ya, kita lakukan pembagian. Kita bisa bagi sendiri. Kita bagi 20 ya. Jadi ini kita bagi 20. Ini juga kita bagi 20. Ingat ya, kalau kamu bagi 20 di atas, berarti bawah juga harus bagi 20.
Nah, nanti bentuk yang paling sederhananya adalah 20 bagi 21, 100 bagi 20 itu 5. Jadi 1/5. Ternyata 1/5 itu sama juga dengan 20%. Gitu. Kita juga bisa mengubah yang desimal menjadi persen. Atau sebaliknya. Intinya banyak lah ya. Oke, ini yang keempat selesai. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah hanya pengenalan saja. Mungkin atau nanti Pak Guru tanya, ini pernah dengar Kak? Nomor 5 itu adalah ini. Pecahan per mil. Pecahan per mil ya. Dengan simbol nanti seperti ini. Bawahnya itu ada 2 nolnya. Pernah dengar Kak per mil di SD? Enggak. Pernah Kak? Enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Oke. Jadi nggak apa-apa, di sini hanya pengetahuan aja bahwa ada yang disebut dengan per mil selain persen ya. Jadi per mil itu artinya kalau tadi persen itu per 100, per mil itu artinya per 1000 ya, per 1000. Jadi dibagi 1000. Contoh, misalnya ada 15 per 1000. Ya, itu sama juga dengan 15 per mil. Nah, kayak gitu. Ya, 1 per 1000. Ya, itu adalah 1 per mil. Ya, seperti itu. Ya, ini mungkin agak jarang muncul di soal-soal soal atau yang perlu kalian ketahui, ini mungkin agak jarang, tapi kita ada yang disebut dengan per mil ya, ada. Yang sering muncul itu biasa sampai persen saja ya, desimal, persen, campuran atau biasa punya. Nah, itu sering. Oke, sampai di sini adakah yang perlu ditanyakan sebelum Pak Guru lanjut ke pecahan senilai? Adakah? Aman? Tidak. Sampai di sini? Aman ya? Ini juga familiar di SD kan? Oke, kita lanjut lagi ke pengenalan lanjutannya, yaitu ada yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai. Apa sih maksudnya pecahan senilai? Yaitu pecahan yang memiliki nilai perbandingannya sama, nilai pecahannya sama. Ya, setelah kita besarkan atau setelah kita kecilkan, dia nilainya sama. Contoh, saya punya 8 per 10. Ya. Lalu saya bisa membuat beberapa pecahan senilai atau banyak pecahan senilai dari ini. Salah satunya adalah saya lakukan perkalian. Contoh, saya kalikan 2. Maka bawah juga kali 2. Nah, kita akan dapatkan 16 per 20. Ini adalah senilai dari 8 per 10. Saya juga bisa lakukan pembagian. Per 10, saya juga bisa lakukan pembagian. Saya bagi 2. Saya bagi 2. Saya dapat 4 per 5. Ini juga adalah pecahan senilai. Pecahan senilai dari 8 per 10, 16 per 12. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Apakah 12 per 15 itu senilai 4 per 5? Ayo. Apa? Senilai atau tidak? Senilai. Kenapa senilai? Karena dikali 3, Pak. Atas sama bawahnya dikali 3. Betul. Kita bisa kali 3 atau dari sini, kalau dari sini kita kali 3 ya, atas kali 3, bawah kali 3. Kalau dari sini berarti kita lakukan pembagian. Kita bagi 3, kita bagi 3 ya. Jadi jawabannya iya, senilai ya. Kita pakai ini aja. Jadi 12 per 15, kita bagi 3, nanti dapat 4 per 5. Jadi jawabannya senilai. Jadi untuk menentukan senilai atau tidak, kamu sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, itu dia triknya ya. Itu yang disebut dengan pecahan senilai. Oke ya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Tidak ada. Ini yang terakhir, membandingkan pecahan ya.
membandingkan pecahan. Oke. Sama seperti kita membandingkan bilangan bulat, mana yang lebih besar. Kita akan menggunakan lambang pertidaksamaan, ya. Ada yang lebih dari, ada yang ini kurang dari ya. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, bisa juga pakai sama dengan. Jadi pada perbandingan pecahan, membandingkan pecahan itu bisa pakai sama dengan. Sama dengan itu kita berikan jika dia senilai gitu. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil. Contoh ya. Contoh, kita ambil yang gampang ya. Contoh, kalian disuruh pilih mana yang lebih besar atau lebih kecil ya, atau sama dengan ya. Kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu yang penyebutnya semua sama. Saya punya 2/5 dengan 4/5. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Pakai yang ini yang pertama, ini yang kedua. Pakai yang mana? Ke satu atau yang kedua? Lebih kecil. Berarti jawabannya adalah, ini kan titik-titik ya. Berarti kita isinya ini ya. Betul? Betul. Betul, gampang ya. Kalau penyebutnya sama gampang. Contoh lagi, 10/15 titik-titik dengan 6/15. Gimana? Lebih besar. Lebih besar ya gini ya. Lebih besar ya. Oke. Ya. Jadi untuk yang penyebutnya sama, jadi kesimpulannya, jadi untuk pecahan dengan penyebut sama, ya, cara ngeceknya, cara bandingkannya adalah kita bandingkan yang pembilangnya. Jadi kita periksa pembilangnya ya. Jadi kalau dia bawahnya udah sama nih, 5/5, ya jangan dilihat lagi, kamu tinggal lihat yang atas, 2 dengan 4. 2 dengan 4 menang siapa? Menang 4, maka tandanya gini, gitu. Ini 15 udah sama. Lalu kita cek atasnya, 10 dengan 6. Mana yang lebih besar? 10, maka tandanya ini. Oke ya, itu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita akan contoh yang penyebutnya berbeda. Penyebut berbeda, contoh misalnya saya punya 2/5 dengan 4/7. Nah, itu kita pilih yang ini atau sama dengan 1, 2, atau 3 untuk soal ini. Gimana? Kalau disuruh memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, pilih yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Kurang dari. Kurang dari ya. Kok bisa tahu? Kok tahu kurang dari? Ada triknya kah atau gimana? Ada trik kali Gimana silang. triknya? Kali silang gimana? Apanya yang dikali silang? Contoh. Penyebut 7 dikali 2 gitu. Penyebut 7 dikali 2. Oke. Ini trik ya. Ini trik dari kawannya ya. Kita tuliskan. Jadi 2/5. Ini 4/7. Jadi penyebut 7 ini dikali ke atas ini. Gini ya. Iya. Oke. Terus 5-nya gimana? 5-nya dikali 4. 5-nya dikali 4. Gini. Oke. 7 kalikan kedua. Hasilnya berapa? 14. 14 saya tulis di kiri atau tulis di kanan? Di kiri. Kiri, berarti sini 14, oke. Lalu 5 kalikan 4 hasilnya 20 kan? Berarti saya tulis di kanan kan? Ini. Dari sini kelihatan mana yang lebih besar kan? Berarti ini tandanya. Maka kurang dari. Ya, maka 2/5 itu kurang dari 4/7. Oke, keren ya. Itu trik pertama ya, yaitu modelnya pakai kali silang. Ada cara yang lain nggak selain ini? Contoh misalnya soal lain nih. Oke, nggak usah deh dari soal yang sama aja. Gimana? Ada yang cara lain nggak selain ini? Ini sih cara cepat loh, bagus, keren. Cari KPK? Cari KPK, gunanya?
menyamakan penyebut. Oh, oke. Trik yang kedua ya, trik kedua. Berarti trik kedua tuh samakan penyebut. Ini trik satu, ini trik dua ya. Samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Oke, menyamakan penyebut. 5 dan 7 kan tidak sama. Samakannya jadi berapa? 35. 5, 7. 35. Dapat dari mana 35? 5. Cari KPK-nya. Oh, KPK-nya kalikan ya. 5 kali 7 ya. Oke, jadi penyebutnya kita ubah jadi set 35, ini set 35. 5 jadi 35 kali berapa? 5 jadi 35 kali berapa? Kali 7 berarti 2-nya juga kali 7. Ah, betul. Berarti 2-nya kali 7. 2-nya kali 7 jadi 14. Oke, ini 35 ya. Kita lihat yang kanan ya. 7 jadi 35. Berarti kali 5. Oleh karena itu atasnya juga kali 5. 4 kali 5 berarti 20. Dari sini sesuai dengan cara yang pertama yang penyebutnya sama, tinggal periksa atasnya. Berarti langsung dapat ini. Oke ya. Jadi kalian boleh pakai cara ini, oke. Boleh pakai cara ini, boleh. Terserah. Yang penting kamu bisa memberikan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nice ya. Ini mungkin agak susah. Kita kasih satu soal lagi. 10 per 11 dengan 11 per 12. Ayo, tandanya ini atau ini. Ya, 1 atau 2. Tandanya. Ayo, gimana nih? Angkanya gede nih ya. Udah mulai besar nih. Mau pakai cara pertama yang seperti kawannya, kali silang katanya apa tuh? Boleh. Atau mau samakan penyebut? Boleh. Tapi jawabannya yang mana? Ayo, silakan. Ada nggak? Kurang dari kayaknya. Kurang dari satu apa? Kurang dari. Kurang dari ya. Ini ya. Ini ya. Oke, cara ngeceknya gimana? Kalau seandainya pakai cara temannya yang kali silang. Kita kali silang nih. 12 kita kalikan 10. 12 kita kalikan 10. Hasilnya berapa? 120. Berarti 120. Oke. 11 kalikan 11. 11 kalikan 11. 121. 121. Oke, benar ya. Jadi tandanya ini ya. Jadi benar. Oke, keren. Sip, seperti ini. Oke, soal terakhir. Urutkan ya. Urutkan dari yang terkecil. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau terkecil pasti ke terbesar ya. Jadi kita disuruh urutkan dari terkecil ke terbesar. Soalnya ada 5 bilangan ya. Contoh misalnya 4 per 5. Oke, ada 20%. Ada 0,5. Lalu ada 5 per 2. Oke, jadi ada 1 bilangan, 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan. Oke, ada yang mau bantu jawab? Urutkan dari yang terkecil, berarti kecil ke besar. Oke, ditunggu. Siapakah yang paling kecil dari 4 mereka itu? Ayo, ini udah buat komplit ya. Ada persen, ada desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Ini kan sering muncul nih di soal-soal ya nantinya ya. Ayo, ada yang bantu jawab siapa yang paling kecil? Halo? Belum ya, masih hitung ya? Oke, ditunggu hitungannya kalau masih hitung. Siapa yang paling kecil? Ketemu gak? Paling kecil. Iya. 5 per 2 paling kecil. 0,5 paling kecil. 0,5 paling kecil. 20% paling kecil. Saya nggak tahu cara kalian gimana ya, tapi saya tuliskan salah satu dulu. Yang mau bacakan jawabannya siapa? Agak saya tuliskan. Oke, yang pertama siapa? Yang paling kecil siapa? Yang Menurut kamu paling kecil? Gimana? 0,5 dulu ya? Nah. Jadi yang pertama siapa?
Tulis apa dulu? 0,5. Oke, 0,5. Habis itu? Per 5. Habis 0,5, 4/5 ya? 4/5. Habis itu? Hah? Habis itu siapa? 0,5, 4/5. Oh, salah hapus. Bentar, salah hapus. Yang mana yang dihapus nih? Salah yang mana? Yang pertama salah, Pak. Oke, jadi yang paling kecil siapa dulu? 20%. 20%. Habis itu? 0,5. Oh, tapi tahu paling kecil 20%. Ya. Kok tahu ya? Kan belum dicek ya. Ada yang lain nggak? Kawan yang lain gimana? 20%. Gimana caranya ya? Saya nggak tahu trik kalian gimana hitungnya. KPK, Pak. Cari KPK. KPK? Wow, so lambat. Tapi boleh, saya tunggu jawabannya. KPK kita tunggu jawabannya. 25%. Saya tidak ada salah, 25% di sini. Salah, Pak. Tidak. Salah bilang, Pak. Habis 20%. Ini yang paling kecil kah? Benar kah? 20% paling kecil? Iya, menurut saya. Sebenarnya triknya gini, kamu bisa jadikan semua persen bisa, semua jadikan persen boleh, atau semua jadikan desimal boleh, atau semua jadikan pecahan. Kalau semua jadikan pecahan agak susah ya. Jadi saran saya semua jadikan persen, atau semua jadikan koma punya desimal. Itu lebih mudah, kelihatan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Itu trik dari Pak Guru ya. Semua jadikan persen, atau semua jadikan desimal. Dari situ baru urutkan siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Nah, kira-kira gitu. Ayo. Ayo lanjutannya ditunggu nih. Waktunya ya. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. 0,5. 0,5, Pak. 0,5. Habis itu? 4/5. 4/5. 4/5. Oke, berarti terakhir dia dong 5/4. 5/4. Mana ada 5/4? 5/2 nih? 5/2. Oke, jadi benar nih ini nih. Ini udah paling kecil, sedang kedua paling besar. Benar nih? Oke, ini benar ya. Oke. Ya, sebenarnya triknya kamu bisa jadikan dia contoh, misalnya kamu jadikan dia desimal semua. Jadikan dia koma semua. Kalau jadikan koma semua, ini kan udah 0,5. Biarkan. Kamu perlu jadikan ini koma. 20% jadikan koma itu adalah 20/100. Berarti 0,2. 4/5 kalau jadikan koma, berarti ini adalah 0,8. Kali 2 jadi 8/10 berarti 0,8. Kalau ini jadikan koma, kalikan 5 berarti 2,5. Ini 2,5. Oke, jadi ini yang paling kecil adalah 20%, 0,2. Habis itu 0,5 sendiri. Arti itu 4/5, 0,8. Dan paling besar 2,5 itu. Ya, itu salah satu caranya ya, yaitu ubah semuanya ke 2,5. Kalau misalnya oke, ya oke. Kalau tidak mau, saya tidak suka hitung desimal, jadikan persen. Ini nanti jadi 50%, ini jadi 80%, ini nanti jadi 250%. Itu juga boleh, kelihatan mana yang lebih besar. Ya, itu salah satu trik yang bisa Pak Guru. Jangan samakan penyebut. Ya, trik jangan samakan penyebut. Ya, lama, Pak. Lama. Ya, itu boleh, tidak ada salah sih, tapi lama. Kalau butuh cepat, ya kita jadikan persen atau jadikan desimal. Ya, oke. Selesai untuk contoh. Ada yang tanya?